Baiklah, selamat malam teman-teman. Saya mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman udah berbuka puasa ya? Ada yang belum berbuka puasa? Sudah semua, Pak. Baik, saya mulai. Pada pertemuan pada malam hari ini, kita mau membahas mengenai pengantar audit, jenis-jenis audit, siklus audit, standar audit, dan kode etik. Nanti kita akan memahami ke sana. Nah, ini pertemuan tatap maya kita yang pertama. Nah, selanjutnya ada pertemuan tatap maya yang kedua dan ketiga dipersyaratkan oleh pihak kampus. Jadi nanti kita akan mengadakan pertemuan tatap maya kembali. Nanti kita jadwalkan ya untuk pertemuan tatap maya kita yang kedua dan ketiga. Ini saya sudah coba ringkaskan materi untuk beberapa modul yang sudah saya kasih. Harapan saya pada pertemuan pada malam hari ini teman-teman semakin paham. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini saya coba ringkas dan saya berikan titik poin yang paling penting buat teman-teman. Baik, sebelum ke materi, saya ingin memastikan sekali lagi untuk materi dan suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Terdengar, Pak, jelas. Ya. Iya, Pak, saya juga dengar, Pak. Jika berkenan, saya mohon bantuannya kameranya dinyalakan ya supaya saya nggak seolah-olah kayak bicara sendiri gitu ya. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Murti, udah dinyalakan. Terima kasih Juwita, terima kasih. Baik, materinya yang pertama adalah mengenai pengantar audit, jenis-jenis audit, siklus audit, standar-standar audit, dan kode etik gitu ya. Terima kasih Evelyn, selamat malam. Marganya Manurung ya, pasti orang Betawi ya. Oke. Apa sih definisi mengenai audit gitu ya? Yang cukup terkenal itu definisi dari Aren. Dia mendefinisikan audit itu sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Nanti kita akan belajar mengenai independen dan kompeten. Nah, di sini yang dimaksud dengan entitas ekonomi adalah badan usahanya atau perusahaannya, perusahaan yang diaudit gitu ya. Nah, ini menurut Mulyadi tahun 2002, dia juga pernah ngajar saya di YPIA untuk Qualified Internal Audit, itu sertifikasi untuk internal audit. Saya sudah tersertifikasi sebagai auditor, baik sebagai internal audit juga external audit. Saya juga memperoleh gelar CPA, Certified Public Accounting. Baiklah, auditing menurut Mulyadi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Nah, di sini artinya ada yang kalimat yang harus kita garis bawahi itu adalah kriteria. Jadi ketika kita melakukan audit, kita itu membandingkan antara kondisi dan kriteria, ya. Nah, ketika ada gap antara kondisi dan kriteria, nah itu bisa menjadi salah satu temuan. Contoh untuk audit operasional, misalkan contohnya pengeluaran secara tunai kas adalah transaksi maksimal adalah 5 juta misalkan yang dibayar secara tunai. Tapi ketika ada transaksi di atas 5 juta itu bisa dijadikan satu temuan kan tidak komplain terhadap aturan atau kebijakan. Itu salah satu contoh yang gampang lah. Itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Kemudian Sukrisno Agus 2004 mendefinisi auditing itu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti pendukung lainnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Definisi menurut Sukrisno Agus ini lebih kepada
audit laporan keuangan ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah memberikan opini apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar, seperti itu. Jadi audit laporan keuangan itu endingnya adalah memberikan opini apakah laporan disajikan secara wajar. Wajar ini artinya adalah bebas dari salah saji yang material. Salah saji material itu artinya seharusnya suatu akun kas itu ya, kas itu harusnya 50 juta yang benar, tapi hanya dilaporkan 10 juta, itu kan ada underestimate. Atau laporan itu disajikan tidak sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini juga digarisbawahi ada kalimat kritis. Kritis itu artinya auditor itu harus kritis terhadap proses pemeriksaannya. Jadi ketika ada dokumen ya kita nggak asal percaya, kita punya kehati-hatian, ada skeptisme. Jadi kita tidak mudah percaya dengan apa yang disajikan oleh klien atau auditi gitu ya. Nah, jenis-jenis audit di sini sebenarnya sebutannya ada banyak, tapi saya sebutkan secara ringkas. Ini audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit atas laporan keuangan suatu entitas, yaitu perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat atau opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan. Ya, saya tambah ini berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Audit operasional itu berbicara mengenai efisiensi, efektivitas, dan ini ada 3E nih, saya lupa nih. Efektivitas 3E, coba saya lupa nih, mohon maaf, kurang saya masukkan di materi. Efisiensi, efektivitas, dan mohon izin suara saya masih terdengar jelas. Masih Pak. Masih Pak, masih. Oke, itu ekonomis ya yang satunya, lupa saya. Hilang. Kemudian audit investigatif. Audit investigatif ini sifatnya adalah, audit kepatuhan dulu deh. Audit kepatuhan itu sifatnya untuk mengecek atau memeriksa untuk memastikan bahwa proses bekerjanya suatu entitas itu sudah mengikuti prosedur, standar, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan otoritas. Aturan otoritas ini juga dapat didemikian sebagai misalkan kalau di perbankan ya aturan dari Bank Indonesia, dari Otoritas Jasa Keuangan misalkan. Nah, atau aturan presiden, aturan perpajakan. Nah, tapi audit ketaatan juga bisa berbicara mengenai kalau di perusahaan di badan hukum publik, nah, misalkan aturan terhadap peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, undang-undang, nah, seperti itu. Kemudian audit investigatif. Audit investigatif ini biasa orang sebut juga dengan audit forensik gitu ya. Nah, ini adalah serangkaian kegiatan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara rinci informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya ini dalam rangka pembuktian untuk mendukung penuntutan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan entitas. Ini biasanya kayak audit kecurangan gitu. Kalau sudah ada indikasi curang gitu ya, ini akan dilakukan audit investigasi. Nah, bagaimana kita mengetahui suatu kegiatan perusahaan itu curang, itu banyaklah mekanisme, tapi yang mudah ditangkap adalah melalui WBS. WBS itu adalah whistleblowing system. Jadi pelaporan jadi itu adalah sistem atau yang dibuat atau saluran yang dibuat oleh perusahaan untuk melaporkan hal-hal yang sifatnya curang gitulah. Nah, nanti di sana dibuat analisa untuk dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi untuk membuktikan siapa pelakunya, motifnya apa, berapa kerugian negara yang diakibatkan, berapa kerugian perusahaan yang diakibatkan. Nah, ini audit lainnya misalkan ada general audit secara umum lah, ini biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, ini juga sebetulnya umum itu juga nggak umum banget, artinya biasanya ini didasarkan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Artinya servis atau jasa-jasa yang akan dilakukan terhadap audit secara umum ini juga dikunci nanti di perjanjian kerjasama antara klien dengan kantor akuntan publik. Misalnya audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini, audit ketaatan terhadap undang-undangan, kemudian ada evaluasi kinerja dan segala macam.
Kemudian audit lingkungan. Nah, audit lingkungan ini juga lagi ngetren, teman-teman. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Audit lingkungan apa sih? Audit lingkungan itu jadi perusahaan itu kan ada misalkan berproduksi lah. Berproduksi itu biasanya kan ada efek terhadap lingkungan, pencemaran lingkungan, limbah lah. Nah, itu dilakukan audit. Apakah perusahaan sudah mengelola limbah-limbah tersebut, dampak-dampak terhadap lingkungan itu sudah efektif dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada audit sistem informasi. Nah, ini terkait dengan ERP, enterprise sistem informasinya lah, IT-nya itu diaudit. Tapi berfokus pada IT saja, tidak terlalu melebar. Kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lain-lain. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini biasanya sebutan audit yang biasa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan lah, BPK-RI. Itu biasanya auditnya tematik, misalkan khusus audit barang dan jasa atau audit-audit tertentu yang ada indikasi penyimpangan, tapi biasanya ada tema tertentu lah, seperti itu. Kemudian bidang audit ini kita sebut saja ada dua, yaitu internal audit dan eksternal audit. Internal audit itu bagian dari organisasi atau unit di perusahaan tersebut lah. Nah, di mana internal audit itu fungsinya tuh mengevaluasi unit kerja yang lain. Nah, internal audit ini adalah pegawai, sifatnya adalah pegawai di suatu badan usaha di perusahaan yang bertanggung jawab untuk memimpin organisasi, untuk melakukan audit di unit kerja yang lain. Ini saya nanti saya rapikan materinya. Kemudian eksternal audit itu adalah auditor yang ada di luar organisasi yang diaudit. Nah, berdasarkan kedudukannya, auditor eksternal itu adalah independen dari pengaruh organisasi yang diaudit. Contoh auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP gitu kan. Kemudian ada akuntan publik, tapi ini tergantung sudut pandangnya juga ya teman-teman. Di pemerintah sebetulnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini adalah auditor internal, tapi ketika dia melakukan audit di suatu pemerintah daerah atau kementerian gitu ya, pemerintah daerah atau auditinya akan menganggap dia sebagai auditor eksternal, seperti itu. Karena kan di dalam kementerian itu kan ada namanya inspektorat ya, inspektorat jenderal, seperti itu. Tapi ini juga belum lengkap nih, ada juga nih yang baru-baru kan ada yang sifatnya juga audit, ada kayak otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan gitu kan. Saya kira mereka memegang fungsi pengawasan gitu ya, audit juga. Oke, ini karena saya internal audit, saya ingin sedikit mempromosikan, menyampaikan apa sih bedanya eksternal audit dan internal audit. Nah, internal audit di sini didefinisikan sebagai aktivitas assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, di sini ada beberapa jasa yang bisa diberikan, itu adalah jasa assurance dan jasa konsultasi untuk internal audit. Nah, itu dilakukan oleh orang yang independen dan objektif. Tujuannya adalah memberikan value lebih terhadap organisasi. Nah, nanti membahas mengenai manajemen risiko dan pengendalian tata kelola akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, karena agak cukup kompleks ya. Nah, saya menggarisbawahi bahwa pengendalian itu adalah bagian dari bisnis ya teman-teman, bukan sekedar birokrasi. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan sedang diaudit, seolah-olah kan wah repot, kerjaan tambahan gitu ya, ribet mengurusi audit nih. Nah, audit itu diperlukan sebagai mekanisme pengendalian. Nah, sedikit ini saya sampaikan perbedaan utama internal audit dan eksternal audit. Tujuan internal audit adalah menganalisis dan memperbaiki pengendalian dan kinerja. Sedangkan eksternal itu adalah memberi pendapat tentang kondisi keuangan. Cakupan adalah operasi organisasi untuk internal. Yang eksternal adalah catatan pada periode laporan keuangan. Keahlian antar disiplin ilmu untuk internal audit. Eksternal adalah akuntansi, keuangan, dan pajak.
ini saya lingkari saja untuk yang penting-penting. Bedanya adalah antar disiplin ilmu. Contoh dulu saya bekerja di perusahaan otomotif. Auditornya tuh tidak hanya lulusan akuntansi, lulusan ekonomi, manajemen, pajak, enggak. Tapi adalah di sana ada orang-orang yang sifatnya teknik mesin, gitu ya, teknik elektro. Saya juga bekerja di BPJS Kesehatan. Auditor yang ada di BPJS Kesehatan juga bukan akuntansi saja, tapi di dalamnya ada apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, dokter. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ketika mereka butuh seorang dokter untuk melakukan audit, ya dia akan merekrut seorang dokter, gitu ya. Nah, ini dari sisi waktu untuk internal audit, dia akan menganalisis untuk kondisi saat ini dan untuk masa yang akan datang. Jadi berkelanjutan. Karena ada sebutan juga internal audit itu harus memegang peran sebagai katalisator. Katalisator itu mempercepat proses agar organisasi tepat mencapai visi dan misinya. Nah, beda dengan eksternal audit itu dia hanya lebih berfokus pada masa lampau, masa lalu lah, atau pada saat tertentu. Kemudian fokusnya untuk internal audit adalah meningkatkan dan melindungi nilai organisasi. Sedangkan eksternal audit itu lebih ke penyajian laporan keuangan, gitu-gitu. Selanjutnya, ini adalah konsep Three Lines of Defense. Ini sumbernya dari IAEA 2017, sebetulnya sudah ada yang baru, tapi konsepnya hampir sama. Untuk lini pertama ini adalah orang-orang atau unit kerja yang melakukan fungsi operasional lah, yang dia di depan menghadapi pelanggan, customer, melakukan kegiatan sehari-hari berhadapan dengan pelanggan untuk mendapatkan laba operasional gitu-gitu, yang dimana dia berhadapan langsung dengan aktivitas bisnisnya lah, core bisnisnya. Ini ada namanya di sisi satu ini, nomor satu itu operasional, ada manajemen kontrol, ada internal control measures. Kemudian yang kedua ini sifatnya itu adalah second line. Second line itu yang membackup pertama. Jadi ketika ada masalah di lini yang pertama, nanti akan ditangkap oleh lini kedua, gitu. Itu ada financial control, ada risk management, quality assurance, inspection, compliance, itu dia di lini kedua sifatnya. Nah, internal audit itu tuh di sisi yang paling tiga terakhir. Nah, apabila lini pertama dan lini keduanya jelek, ya, kinerjanya buruk, ya setiap masalah yang ada di perusahaan akan tembus ke internal audit sini. Internal audit akan keteteran, akan menerima banyak masalah, ya. Nah, ini adalah fungsi pelaporannya. Ke atas ini tandanya fungsi pelaporan kita ke senior manajemen, kemudian ke audit komite, governing body. Di luar ini ada external audit, ada regulator. Di situ. Kemudian siklus audit secara umum itu ya merencanakan audit tahunan, merencanakan penugasan, melaksanakan penugasan, mengkomunikasikan hasil penugasan, memantau pelaksanaan tindakan koreksi. Siklus audit ini saya menggunakan pendekatan dari standar internal audit, ya, di mana kalau di internal audit kan sifatnya berkesinambungan karena merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk eksternal audit pun saya kira hampir sama lah, siklusnya ya hampir sama seperti ini. Cuma ini bukan audit tahunan lah, istilahnya ada perencanaan lah, perencanaan penugasan gitulah, ada perencanaan. Nah, untuk eksternal audit dia tidak punya dalam hal pemantauan atau tindakan koreksi dia tidak punya keharusan lah. Dia tidak bersifat keharusan, tergantung dari penugasan itu. Kalau internal audit dia wajib memantau tindakan koreksinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika belum ada saya lanjutkan. Jadi untuk perencanaan audit tahunan ini umumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang harus dikerjakan. Itu yang menetapkan tujuan audit, menyusun audit universe, memilih audit unit, kita analisa sumber daya dan alokasi waktunya, jadwal dan anggaran audit, persetujuan dan komunikasi. Kemudian yang bawahnya dalam merencanakan penugasan itu kita harus menentukan tujuan penugasan, teman-teman. Ya, menentukan ruang lingkup penugasan, ya.
melakukan ya melihat sumber dayanya, menyusun program penugasannya. Nah, dalam merencanakan penugasan ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, misalkan dengan survei pendahuluan. Nah, sebelum seorang auditor melakukan audit, dia harus memahami kegiatan audit di risiko bisnisnya apa, pengendaliannya efektif tidak, diidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih itu yang mana. Nah, kita mendapatkan saran dan komentar sebelum melakukan audit, minta saran-saran lah. Terus kita harus pahami betul kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya itu ada melaksanakan penugasan. Nah, dalam melaksanakan penugasan kita harus mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya teman-teman. Kita kumpulkan, kita identifikasi dokumennya, informasinya kita pahami. Kemudian kita analisa dan evaluasi, dan kita dokumentasikan dengan baik informasi yang sudah kita dapatkan. Dalam hal komunikasi, hasil penugasan, kita menyusun draft dulu, laporan hasil auditnya seperti apa. Kita susun draftnya, kemudian kita komunikasikan. Ada saran perbaikan tidak di situ ya. Nanti mungkin kita pertimbangkan untuk diakomodir. Nah, dalam pelaksanaan tindakan koreksi, ini kita mengevaluasi apakah rekomendasi kita sudah ditindaklanjuti, seperti itulah. Secara singkat seperti itu. Selanjutnya, standar audit. Nah, tadi kan kita jelaskan ada beberapa auditor, apa tipe audit ya. Contoh di kantor akuntan publik, standar audit yang dia gunakan itu namanya SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, itu adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi kantor akuntan publik. Nah, standar di dalamnya sangat banyak sekali teman-teman. Ya, kalau saya mau menjelaskan mengenai SPAP ini butuh beberapa kali pertemuan karena standarnya banyak banget. Nah, ini mohon teman-teman kalau memang berniat untuk menjadi seorang akuntan publik, nanti teman-teman bisa buka websitenya IAI ya, IAPI. Di sana ada banyak SA, standar audit gitulah, standar praktiknya banyak banget. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian untuk BPKRI, standar audit yang digunakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Itu adalah standar pemeriksaan yang menjadi patokannya BPK ya. Nah, di situ sudah ada beberapa perubahan dan terakhir di tahun 2007 BPK itu menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Jadi BPK menggunakan standar ini untuk melakukan audit. Sedangkan di internal audit dia umumnya bisa menggunakan standar internasional praktik profesional internal audit atau IPPF. Kemudian ada audit charter atau piagam auditnya, pedoman audit internal yang sudah disahkan atau disetujui oleh direktur utama dan dewan pengawas ya, dan lain-lain lah. Itu peraturan internal perusahaan itu mengenai internal audit. Kemudian ada beberapa istilah penting yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Seorang auditor itu harus independen ya. Independensi itu adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal. Ini saya menggunakan definisi dari IPPF, tapi saya rasa definisi umum baik dari eksternal audit sama saja. Ya, saya lanjutkan. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak, artinya bebas ya, kita tidak bisa gampang digoyang lah judgement kita, kebenaran tidak dapat dikaburkan lah, kita digoyang gitu aja. Gampangnya ya kita itu bebas, kita tidak memihak salah satu pihak, misalkan kita memihak klien gitu ya. Nggak boleh teman-teman itu nggak independen. Kalau nggak independen ya dilarang melakukan penugasan gitu ya. Nah, untuk mencapai tingkat independensi ini dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan aktivitas audit ya. Ini saya menggunakan definisi dari IPPF. Nah, untuk objektivitas, simpelnya objektivitas itu adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Jadi kita menilai
ketika kita memeriksa dokumen, kita objektif. Ya. Ada dua kata, objektif dan subjektif. Kalau subjektif itu artinya kita ada kepentingan ya, membela apa namanya dari subjeknya. Misalnya kita, contohnya gini, subjektif itu kita disuruh menilai teman kita, misalkan si A dan si B. Si A pernah punya masalah pribadi dengan kita, tapi sebenarnya pekerjaannya bagus. Tapi karena kita disuruh menilai teman kita si A, maka kita kasih nilai 4. Ya. Disuruh menilai dalam hal pekerjaan padahal, dikasih nilai 4. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Kita nggak senang sama dia karena punya masalah pribadi. Kalau seseorang disuruh menilai dengan standar yang objektif, ya kita menilai dengan apa adanya. Kalau di lapangan dia memang kerjanya bagus, disuruh nilai kerjaan dia bagus, ya kita kasih 8 nilainya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Itu namanya objektif, menilai dengan apa adanya. Nah, kecakapan dan kecermatan profesional. Kecakapan ini artinya seorang auditor tuh dapat menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Bagaimana cara meningkatkan kecakapan? Ya kita terus belajar, sekolah profesi, sertifikasi, seperti itulah. Jadi dia punya kapabilitas untuk melaksanakan penugasannya. Nah, kecermatan profesional di sini artinya, ini definisi IPPF ya, auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal, cukup hati-hati, reasonably prudent, dan kompeten. Kemudian cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan. Nah, cermat itu artinya ketika kita bekerja kita harus hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai salah lihat angka, jangan kalau kita menggunakan kertas kerja Excel ya jangan sampai salah-salah rumus. Dan kecermatan profesional ini juga dapat ditingkatkan melalui fungsi supervisi. Jadi kalau kita audit ini kan ada atasannya ya, ada supervisor, ada ketua tim. Nah itu ada review berjenjang itu bagus sehingga menghindari dari salah-salah audit, salah-salah periksa gitulah. Tapi dari sisi individu memang kita dituntut untuk bekerja secara hati-hati. Tetapi juga tidak berarti ketika kita sudah berusaha hati-hati kemudian kita tidak bisa salah gitu, bisa saja salah. Misalkan jadi di internal audit atau external audit itu bisa memungkinkan kita menggunakan jasa seorang yang ahli. Misalkan kita suruh mengaudit biasanya misalkan ada bangunan, audit pembangunan ya, bangunan gedung. Sementara di unit internal audit itu tidak memiliki spesifikasi seorang teknik sipil gitu ya. Tapi di situ kita bisa meng-hire orang lain yang membantu kita atau memberikan pengetahuannya dalam hal pembangunan, masalah teknik untuk memberikan saran ke kita, membantu kita dalam proses audit. Atau jika diperlukan kita bisa merekrut atau meng-hire orang-orang yang memang punya latar belakang pendidikan teknik sipil. Nah, begitu juga misalkan dalam hal kesehatan, misalkan mau mengaudit kesehatan, jika diperlukan ya kita meng-hire seorang dokter gitu. Nah, di kantor akuntan publik sih biasanya yang di-hire itu adalah seorang aktuaris. Aktuaris itu untuk menghitung cadangan-cadangan teknis, hal-hal yang sifatnya hanya bisa dihitung oleh seorang aktuaris ya yang jago matematika gitu. Karena harus mempertimbangkan banyak asumsi-asumsi sehingga angka itu terbentuk. Biasanya kalau di kantor akuntan publik itu yang di-hire itu aktuaris. Nah, kode etik, apa sih kode etik? Seorang auditor tuh harus paham mengenai kode etik ya. Kode itu yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi, kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Nah, kode etik ini yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari. Tujuan umum dari etika profesi, kode etik itu adalah menjunjung besar martabat suatu profesi, melindungi dan juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan dedikasi para anggota profesi, meningkatkan kualitas profesi, meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan individu, memastikan standar baku untuk profesi, dan meningkatkan mutu organisasi.
Nah, kemudian ini prinsip dasar dari etika profesi. Ini di luar apa pembahasan yang apa namanya? Ini prinsip dasar etika profesi ini biasanya ada prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, prinsip-prinsip mengenai keadilan, prinsip-prinsip mengenai otonom, prinsip-prinsip mengenai integritas. Ini prinsip-prinsip dasar mengenai kode etik. Nah, ini bisa di apa namanya? Di-adjust lah sesuai kebutuhan organisasi profesi itu apa yang dia mau taruh sebagai kode etik di profesinya apa, dia bisa desain sendiri. Tapi secara prinsip ini pasti ada di kode etik. Nah, contoh kode etik bagi seorang akuntan publik ya, ini adalah integritas. Prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis hanya karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Untuk benturan kepentingan saya kira cukup jelas ya teman-teman, bisa dipahami. Artinya ketika kita mengaudit kita punya kepentingan di situ, ada saudara kita di situ, lah itu kan ada benturan kepentingan gitu. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ini ya sama yang tadi saya jelaskan, untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini. Jadi kita memberikan, kalau teman-teman mau jadi auditor ya teman-teman harus sering-sering menempuh pendidikan, pelatihan gitu ya, supaya kita memberikan jasa ke klien itu ya jasa terbaik kita, adalah kinerja terbaik kita lah, seperti itu. Kemudian untuk bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Kemudian kerahasiaan, ya. Kerahasiaan itu artinya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan audit ya, ini semua mau auditor internal, mau auditor eksternal, ketika teman-teman sudah mengaudit, tahu rahasia-rahasia perusahaan, borok-boroknya perusahaan, ya dirahasiain, nggak perlu diceritain ke orang. Kalau teman-teman sudah audit, tahu jeleknya suatu organisasi, kemudian diceritain, artinya teman-teman sudah menyalahi kode etik. Ketika orang menyalahi kode etik bisa kena sanksi, teman-teman. Kena sanksi, bahkan bisa kena sanksi pidana. Nah, makanya teman-teman yang mau berprofesi sebagai auditor, kita jaga betul kerahasiaannya. Jadi teman-teman nggak boleh comel lah, istilahnya apa sih, kayak lambe turah gitu loh, itu nggak boleh, lambe turah nggak boleh. Sebagai auditor tidak boleh lambe turah. Nah, kemudian perilaku profesional. Perilaku profesional ini artinya mematuhi perundang-undangan yang berlaku, menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Jadi kita profesional, kita patuh terhadap undang-undang, kita menunjukkan perilaku yang baik ya, supaya kita tidak mencoreng nama profesi. Nah, terima kasih teman-teman. Saya coba meringkas semua dari modul-modul kita. Yang penting-penting saya kira sudah saya sampaikan. Masih ada pertemuan kedua dan ketiga, sisanya akan saya sampaikan di sana. Baik, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Siap, ayo. Ya, saya Juwita Pak. Salam kenal. Siap, ya, baru melihat soalnya Pak. Ya. Pak. Bapak dosen dari Kerawang atau dari Bandung Pak? Kalau saya ini sebetulnya kan NIDN saya itu di Amik Sultan Agung Bekasi, tapi saya sering disuruh ngajar di Pamitran. Tapi di lain hal saya juga ngajar di Universitas Esa Unggul. Tapi saya juga bekerja di BPJS Kesehatan sebagai internal audit, dan saya sebagai partner lah di salah satu perusahaan konsultan gitu ya, namanya MSG Consulting. Wow, ngelihat itu sih, itunya nama Bapak panjang banget. Ya Pak, pertanyaan saya gini Pak, basic kita nanti kan finalnya Eskom ya Pak. Kalaupun kita mau jadi auditor dan harus mendapatkan sertifikat, nah itu kita harus sekolah lagi AK, SE, kan itu pastinya kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat itu ada standar dan syaratnya ya Pak ya. Itu bagaimana Pak supaya kita menjadi auditor untuk mencapai sertifikat itu, sedangkan kita kan basicnya nanti Eskom. Oke, gitu Pak. Baik teman-teman, pertanyaan bagus sekali. Jadi nggak masalah teman-teman dengan lulusan Eskom, teman-teman bisa jadi auditor.
Nah, teman-teman bisa bisa jadi auditor internal perusahaan, bisa. Kayak saya udah keliling Indonesia, enak banget. Indonesia tuh indah banget. Kemudian teman-teman kalau mau jadi PNS arahnya, teman-teman bisa di BPK atau BPKP atau di OJK gitu ya. Kalau OJK bukan PNS sih. Teman-teman kalau mau jadi kantor akuntan publik, ya bisa masuk aja nanti. Kan teman-teman ada basic accounting-nya juga, Eskom apa kan, gelarnya Eskom AK atau apa gitu kan. Nah, biasanya karya teman-teman tuh dari junior auditor itu dulu, junior auditor, senior auditor gitu-gitu kan. Nah, kalau teman-teman tidak harus sertifikasi untuk menjadi auditor KAP, tapi dianjurkan karena tadi ada namanya kecakapan, untuk meningkatkan profesionalisme kita, pengetahuan kita, biasanya kita nanti ada tuntutan hati lah, tuntutan moral supaya kita sekolah lagi pendidikan. Nah, teman-teman bisa ngambil namanya CPA, Certified Public Accountant. Itu teman-teman nanti tinggal apa namanya, istilahnya beli modulnya, belajar sendiri, nanti ujian pilihan ganda. Nanti kalau sudah lulus 10 modul, teman-teman dapat gelar CPA namanya. Atau teman-teman bisa ambil sertifikasi QIA kayak saya itu untuk internal audit, tapi ini agak mahal kalau QIA, hampir 40 jutaan ke atas lah saya ambil itu, QIA doang itu. Kemudian teman-teman bisa kalau mau ambil profesi akuntan, teman-teman bisa sekolah tuh, nanti dapat gelar AK. Kayak saya sekolah di Trisakti tuh, nambah lagi 1 tahun doang, cepet kok 1 tahun dapat gelar AK. Nah, di sana dapat bundling, ketika kita dapat gelar AK, nanti dianggap waiver 9 modul. Untuk mendapatkan CPA kan kita harus selesai 10 modul. Nah, kalau kita udah selesai AK, 9 itu dianggap selesai, tinggal ujian 1 modul doang. Kalau udah nanti teman-teman dapat AK CPA gitu. Nah, kalau teman-teman mau jadi auditor, monggo silakan. Jangan kader, jangan apa. Teman saya yang sarjana statistik ya, dia juga jadi auditor kok di kantor akuntan publik apa tuh, Randall apalah namanya, saya lupa, Ramawindra, kantor akuntan publik Ramawindra. Dia statistik dia, tapi juga bisa jadi auditor. Yang jadi auditor di kantor akuntan publik yang istilahnya D3 juga banyak kok teman-teman. Teman-teman saya juga banyak D3 jadi akuntan publik. Jadi teman-teman malah levelnya lebih tinggi. Teman-teman kan S1 bisa aja, yang D3 juga banyak kok. Seperti itu. Kalau di kantor akuntan publik, kalau teman-teman dapat klien yang gede gitu ya, enak teman-teman bisa jalan-jalan di seluruh Indonesia. Indonesia enak banget. Enak banget apa ya? Indah banget lah Indonesia itu. Saya suka di Manado, suka di Toraja itu, indah banget lah. Teman-teman, ini saya cuma ada 45 menit karena Zoom saya itu kan bukan yang premium ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mati, berarti kuliah kita sudah selesai, ini tinggal 1 menit. Daripada saya buka Zoom lagi, kayaknya teman-teman masih pengen santai ya, habis berbuka puasa gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Nanti chatting di WA saya mau kok tanggapi 24 jam, teman-teman menghubungi saya lewat email, lewat WA saya tanggepin. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, nanti kalau butuh sesuatu info chat aja ya.